Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rapodcast bersama Babeh Dudi. Ya, Babeh Dudi. Ini si Mamang kamananya geus dek mulai karek datang. Mang. Kunaon ari Mamang eta nyepeng hulu we. Kunaon? Mumpung Mamang punya hulu, ya Pamang cepeng cekot-cekot ieu teh beh. Kunaon? Nyeri hulu. Geus tilu poe Mamang nyeri hulu. Nyeri kepala. Kan? Ya Allah, hula hulu emang nasi gak peda. Nyeri kepala Mamang. Heeh. Terus geus minum obat. Minum obat tadi oge. Obat naon? Tapi nanyakeun ka tukang jamu. Dibere naon ku tukang jamu? Ya, teuing dibeli siga setelan gitu. Nggak tahu tulisannya apa. Ka dokter ente. Hah? Ka dokter ente. Aduh, cekot-cekot. Tapi air. Ya, Mang. Tuh penyanyi kita baru. Seorang apoteker, Mang. Mau nanyakeun obat, nu bener. Kaditu ka Bu Haji. Lah, podcast teh meuni sagala ayanya. Nya atuh rumah sakit mah multidisiplin, Mang. Salah satunya apoteker. Pada dipanggil wae apoteker mah. Mumpung can aya tamu urang ieu heula we. Geulis teh. Cantik. Teh salam si Mamang. Nyanyi tadi ge merdut di Mamang. Dari luar dengerin teh. Juara karaoke, juara kaporit. Favorit. Kaporit apa itu atuh. Kan kaporit. Halus. Favorit. Kurang panggilnya, Mamang rek nanya obat. Nyekot-cekot atuh. Cepetan. Bumia sini. Kita sambut Bumia ini. Iya nama. Silahkan Ibu. Ini apoteker, Mang.
Nah, seungit. Urang mah geus beunang tadi kurang. Besok nggak akan mandi, Mamang. Duduk Bumia. Lumayan. Nih, kalau menanya-nanya obat harus ke ahlinya. Apoteker. Namanya itu Mia Rani Juwangsa. Betul, Bu Mia? Betul. Tuh, saya mah hafal wae. Ibu Mia Rani Juwangsa. Mia Rani ngahiji. Bu Mia Rani Juwangsa. Lain, Mia Rani Mia Rani Juwangsa. Juwangsa. Betul? Betul. Apoteker. Apoteker. Tadi teh apa sarjana apa masuknya? Sarjana Sains. Sarjana Sains. SSI. Terus apotekernya sebagai profesi berarti? Profesi, betul. Profesinya apoteker, sarjananya sains. Udah mah SSI. apoteker, SSI, nyanyi. Lamun kira- jadi kabogoh Mamang eta anjing. Sebuah salah. Tentara di. Lain mana teh? Tentara bapak ke tembak. Nah, kalau nanya obat sama Bumia. Nah, Bumia sudah berapa lama kerja di Dustira? 2016 ya. Dari 2016. 2016. Masuk ke Dustira. Iya. Oke. Terus sebelumnya pernah kerja di mana? Sebelumnya sudah pernah kerja habis lulus kuliah, pernah di industri farmasi. Industri farmasi, Ya. PBF. PBF sudah pernah juga. Lah. Industri farmasi sudah, Sudah. PBF atau distributor pernah. Terus habis itu masuk PNS. PNS. Tahun 2014, masuknya sih waktu itu di Kodam Jaya di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Berarti betul. daftarnya di Jakarta juga. Betul, daftarnya di Jakarta. PNS. PNS Kementerian Kementerian. Pertahanan. Pertahanan. Iya. Itu nah di rumah sakit tentara ya PNS. Ya coba. PNS. Sugan teh Ada. kirain teh tentara semua. Bukan. Ya Jadi, fungsinya apa eta? sebagai komplemen, Bu, betul. Betul. Komplemen PNS Kementerian Pertahanan sebagai komplemen dari prajurit TNI. Nyatu, bersatu. Menyatu, Iya. saling bahu-membahu. Tanpa tentara, PNS di sana juga berperan penting. Peran penting. Salah satunya Ibu Mia sebagai jabatan sekarang apa di Sekarang Farmasi Dustira? kalau jabatannya kebetulan kalau secara struktural saya PJS Kasub Instal Dalfar, tapi secara Kepanjangan naon? Kepanjangannya apa Dalpar teh? Kasub Instalasi Pengendalian Farmasi. Nah, ya, mengendalikan Kalau secara farmasi. profesional saya sebagai apoteker penanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit. Apoteker penanggung jawab. Jadi- segala rupa ada kejadian di farmasi, ibu ini yang tanggung jawab. Nah ini, Iya. ini ada hubungan sama Mamang berarti. Ada. Ya jadi kalau Mamang minum obat nggak sembuh bisa jadi yaitu bisa konsultasikan nih ke ibu Bisa. ini. Nah, Bisa. makanya Salahnya kebetulan di- Mamang iya. nyeri kepala. Cekot-cekot nih. Kita panggil. Kebetulan jadi penyanyi sekarang, penyanyi latar. Ya enggak penyanyi utama Background. tadi. Backsound. Background mah itu Pak. Iya. Nah, ini Mamang tadi suka beli ke tempat warung, beli obat setelan. Setelan. Apa obat setelan? Setelan tuh biasanya isinya ya, Bu ya, ada analgetik, ada antiinflamasi, kalau nggak salah, analgetiknya kadang 2. Double Ini 3 ya. obat, tambah itu. Nah, sebetulnya nih penjualan obat kimia ya, bukan jamu. Iya, obat sintetis. Di masyarakat sekarang nih bebas ini diperbolehkan nggak sebetulnya, Bu? Jadi sebenarnya kita belajar dulu dari dasar ya. Mungkin yang suka dilupa sama masyarakat awam tuh sebenarnya obat itu adalah benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi segala sesuatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh pasti akan nanti dikeluarkan. Mekanismenya Benda asing. oh benda Makhluk asing. Oh, Kesurupan. benda asing. Oh, makhluk asing. Aduh, Makhluk asing. Siapa episode gede aduh. iya kan. Suka ya. tejaan. Jadi bukan benda asing. Jadi tapi- bukan yang dibutuhkan tubuh ya. Kan Ya, kalau makanan dibutuhkan bahaya. tubuh ya gitu. Nah, sebenarnya harus berbahaya obat itu sebenarnya kalau memang tidak sesuai aturannya. Makanya Mamang jangan beli obat sembarangan, harus dapat dari jadi kalau dikasih dokter juga misalnya resep yang nebusnya di tempat yang berizin, apotek berizin gitu ya, harus Tidak seperti boleh itu. sembarangan. Nggak boleh sembarangan karena Apalagi masih tanpa banyak resep obat ya, Bu, ya? Iya, apalagi tanpa resep
Mamang yang bikin bingung, sebenarnya obat kan ada di warung. Obat ada warung. yang itu jenis obat yang boleh dan tidak boleh tadi belum dijelasin. Oh, iya. Nah itu Ada. makanya beli ke warung dikasih obat tadi obat setelan, malahan disebut obat dewa. Iya itu Nah, yang itu. tidak boleh. Sebenarnya jenisnya, Ibu Bumia kan apoteker nih, pasti Iya. tahu golongan obat. Ada jenis obat itu apa aja? Ya, oke. Ada obat yang setahu saya ada obat bebas ya, terus obat apa lagi Bu? Kita mulai kalau berdasarkan penggolongan obat, kita mulai dengan Permenkes 917 tahun 1993 ya. Penggolongan obat itu ada obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotik dan obat psikotropika. Itu golongan obat besarnya ya. Jadi kalau mamang nyari nih ke apotek gitu ya, atau misalnya kan suka banyak nih sekarang apotek yang swalayan yang nyari-nyari sendiri gitu. Itu ada bulatan hijau, lingkarannya hitam. Itu obat bebas. Jadi boleh mamang beli tanpa resep dokter. Nah, yang di warung Alfamart. nih kita mau ada. Ya, kalau Nah itu boleh Itu tuh. bebas. Yang tandanya hijau, benderanya hitam, berarti obat bebas Bu ya. Betul, obat Boleh bebas. dibeli tanpa harus datang ke dokter. Iya. Ke dokter. Tapi can percaya Babe. Mamang. Ini aja dulu yang percayanya. Udah sesuai kedisiplinan ilmu. Ya, betul. Nanyain penyakit. Kan resep nama ti dia, Mang. Oh itu. Yang ngeluarin resep Iya. Bapak ini. Betul. Iya, Ya. resep ibu ini yang Saya menyiapkan tidak obat. boleh buat resep. Nggak Saya boleh. bolehnya mengeluarkan obat sesuai resep. Nah, gitu. Nah, yang di warung-warung itu yang hanya boleh dibeli oleh masyarakat Itu tanpa resep dokter. cuma dua yang golongan. tadi. Ada dua golongan. Satu obat bebas sama obat satu lagi obat bebas terbatas. bebas terbatas. Contohnya obat bebas terbatas Obat apa, Bu? bebas terbatas itu obat lingkarannya biru, tengahnya, pinggirnya hitam. Jadi kalau bebas tanpa resep, obat bebas terbatas boleh tanpa resep, tapi dengan keterangan biasanya kalau di label obatnya itu harus disertakan ke pasiennya dengan edukasi dari apoteknya. Apotek. Berarti Contohnya tidak di kayak warung obat. ya, itu mah di apotek ya. Iya. Kalau obat bebas terbatas Iya, ya. sebenarnya bagusnya di apotek ya, harusnya, gitu. bagusnya, lebih Betul, bagus di betul. apotek, tidak di warung bebas karena harus ada penjelasan. Iya. Itu Memang kalau penjelasan. nyari obat ya di apotek tempatnya gitu ya. Atau toko obat. Sebenarnya harusnya nggak ada warung ya, karena sebenarnya yang berizin itu adalah Toko obat. dan apotek gitu. Bedanya toko obat sama apotek, Bang. Itu. Nah, kan? Pasti Iya. nggak mau nanya Baru "Eta, tahu saya ada bisa toko membaca pikiran Anda. Apa bedanya apotek sama toko obat? Toko obat itu nggak boleh menerima resep. Oh, jadi hanya obat bebas terbatas. Iya, Sampai obat situ bebas aja aja. bolehnya. Betul. Berarti antibiotik nggak boleh dong Nggak di situ? boleh. Nggak boleh. Jadi Tidak kalau ada boleh. toko obat yang jual antibiotik, ya itu berarti sudah Melanggar. Tapi saya tertarik dengan penjelasan pertama bahwa obat itu benda asing. Terus diminum harus sesuai aturan. Nah, benda asing boleh diminum, Bu. Karena ini kan kita minum obat kalau sakit kan dok. Ya. Ya. Kalau nggak sakit harusnya nggak minum obat kan. Iya. Ya. Jadi saat pertahanan tubuh kurang, kita butuh nih bantuan dari luar gitu. Tapi harus sesuai dengan Iya, karena dosis tuh. obat itu kayak dua mata pisau, ada efek yang menyembuhkannya, ada pasti efek sampingnya, gitu. Tuh, jadi beli obat nggak sembarangan, Mang. Iya. Nah, Mamang ini cekot-cekot. Tadi sebenarnya mendisi datang ke warung atau ke toko obat yang mau itu. Yang sebenarnya Mamang itu mesti pergi kemana? Kalau sakit Cekot-cekot nih. kepala, Mamang coba dulu minum obat warung, obat yang tadi, Di apotek, obat ya. bebas, Iya. atau obat ke toko obat atau ke apotek. Dikasih. Minta obat sakit kepala, Ya. nanti dikasih. Kalau 3 hari tidak sembuh, Ke dokter datang ke tuh, saya. ke Babeh. Tuh. Ke Babeh Dudi. Itu saya diberi resep, Mang. Duit Tramadol. Duit 100 ribuan. Cager tuh 100 ribuan mah, Mang. Cekot-cekot hilang. Barusan disinggung Iya. tentang tramadol nih. Nah, di sekarang itu Bu, banyak warung-warung yang sudah berani mengungkap ini warung tramadol. Sampai di toko online saya pernah lihat ada tuh warung tramadol toko online.
Nah, kita bahas Warung tramadol untuk sakit terdekat. kepala Mamang. Iya, kalau kita lihat di Google, warung tramadol terdekat, wah langsung ada. Legal apa ilegal tuh? Iya, boleh nggak? Boleh Seperti nggak? seharusnya. Kita ngomongin tramadol, Tramadol, ya. Tramadol itu balik lagi dengan penggolongannya. Kalau kita lihat penggolongannya obat keras. Obat keras. Obat keras berarti penggunaannya harus dengan resep dokter atau cara mendapatkannya harus dengan resep dokter gitu ya. Boleh atau enggak di warungnya? Ya nggak boleh dong harusnya, karena kalau resep dokter harusnya bisa ditebusnya di apotek gitu ya. Nah hati-hati juga, kenapa sih nggak boleh di warung? Karena kita harus memastikan obat itu bukan obat palsu. Banyak loh sekarang agen-agennya ya. Jadi misalnya nih obat harusnya penahan sakit, dalamnya isinya tepung, kok jadi nggak ngefek gitu ya. Itu mungkin kasus gampangnya, tapi kalau yang dalamnya kita nggak bisa jamin apa itu gitu kan, jadinya takutnya ya balik lagi, obat itu kan sesuatu hal yang nggak dibutuhkan tubuh, jadinya jadi racun buat diri kita sendiri gitu. Obat tuh racun mah. Nah, Aina Mamang udah mulai mengerti apa yang dijelasin tuh. Jadi pertama disimpulin jangan beli obat sembarangan. Ada yang dijual bebas, berarti Mamang bisa beli di mana aja dengan tadi tuh lingkaran hijau dan warna biru, hijau ya. dengan lingkaran hitam. Ya yang itu. Nah, yang gak ngerti Mamang, kenapa di warung tramadol itu sampai mereka berjubel ngantri tapi diam-diam. Berarti pikiran Mamang tadi tuh kalau beli yang adol-adol yang tadi itu berarti cas pelang di arti untuk apa? Itu sebenarnya kenapa mereka sampai mau beli dan marak di betul. kita? Nih marak sebenarnya di kalangan muda ya banyak emangnya. Iya. Nah itu Ari Mamang mah kan cekot-cekot udah kuku, udah sakit. Ada nih iyo tetangga Mamang. Nah ceket, beli obat cece, ngerti Mamang, dah memang di itu beli obat cece di warung ceket, lah itu kode, itu istilahnya, aduh kenapa sampai mereka itu mau gitu? Kayak yang efek sampingnya kayak gimana di luar dosis gimana tuh? Tertutup tapi terbuka gitu ya. Tertutup tapi terbuka. Soalnya udah tersebar luas ya, kayaknya udah banyak yang tahu ya. Bu, kenapa sih orang sekarang cari tramadol? Katanya sih jadi efek fly, efek mabuk. Bener nggak? Iya, memang ada. Pada dosis berapa sih sebetulnya efek fly itu? Jadi kan sebenarnya tramadol itu fungsinya adalah analgetik ya. Analgetik itu penahan sakit. Penahan sakit gitu ya, pereda nyeri kalau bahasanya. Termasuk memang cekot-cekot itu bisa. Ya gitu. Jadi tujuan utamanya ada pereda nyeri. Nah, tapi dia tuh golongannya kalau kita bahasa farmasinya golongan opioid. Opioid itu masuknya turunannya narkotik gitu ya. Menyerupai narkotik opium. Ya gitu. Opioid itu menyerupai opium gitu. Nah, efeknya tuh ke sistem saraf pusat dan akhirnya efeknya yaitu ada penekanan ke sistem saraf pusat. Kalau sistem saraf pusat kan berarti jadi fly gitu ya dok ya gitu ke arah situ. Nah penyalahgunaan ini biasanya yang diambil adalah efek sampingnya, bukan efek utamanya gitu. Kan penyalahgunaan narkotik itu yang diambil adalah efek sedasinya, efek ketergantungannya sebenarnya. Padahal sebenarnya narkotik itu utamanya kayak morfin kan penahan sakit ya yang luar biasa ya, ya gitu. Jadi betul. Yang salahnya itu yang menyalahkannya. Salahnya itu yang menyalahgunakannya. Iya, jadi kalau tramadol tadi kata Bu Mia, itu efeknya sebetulnya untuk anti nyeri. Iya. Cuman karena di efek sampingnya, efek samping obatnya ada sedasi apa? Iya, enggak sedasi dong. Efek sedasi. Nah, si penyalahguna tuh mencari sedasinya, bukan anti nyerinya, mah. Iya. Aduh. Makanya dipergunakan untuk itu kayak dulu dextronya, Bu. Betul, pil dextro ya. Sama. Dextro obat batuk. Obat minum 10, tong bororah nubut batuk, nu batuknya minum 10 mah. Kekalayangan, mah. Iya, jadi karena ternyata memang itu yang dicari sama penyalahguna. Karena obat. dextro tuh sama turunan opioid dong. Tuh, ternyata sama turunan opioid. Sekarang ditarik kan, nggak boleh lagi dextromethorphan karena antara mungkin dilihat lagi antara efek antitusifnya atau obat batuknya dengan efek sampingnya yang sedasinya itu
kok kayaknya lebih kuat yang sedasi. Makanya berarti sekarang ditarik dextromethorphan nggak boleh lagi ada tunggal ya, karena penyalahgunaannya tuh biasanya tunggal. Kalau gabungan ya masih ada dok. Kalau kombinasi masih ada. Obat flu itu ada dextronya tetap. Obat flu batuk. Karena memang efeknya adalah untuk antitusif. Sip. Itu Mang. Jadi ternyata banyak orang cari-cari tramadol tuh cari efek samping dah. Iya. Baru rumah cari tujuan obatnya, penyembuhannya, mengurangi keluhannya. Kalau efek makanan pasti minumnya juga nggak cuma satu ya Bu. Enggak, karena Kalau satu mah nggak ada efek halusinasinya nggak besar. kurang, iya. Paling ngantuk aja biasanya. Ngantuk Iya, aja. ngantuk. Iya, miris Mamang baheula perjuangan merebutkan kemerdekaan budak ngora teh ya. Sekarang malah menyalah-nyalahin penggunaan obat hanya untuk senang-senang sesaat. Iya. Dan kita bukan tujuannya itu salah guna. Selain efek memang mungkin play itu, tapi sesaat besoknya diciduk ke polisi, dibawa ke polisi, masa depannya di mana? 1-4 hari dok. Oh, efek Jadi samping. kalau tes urin masih ada. 1-4 hari. Jadi masih bersisa ya? Masih bersisa masih sampai kedetek. 4 hari. Kalau misalnya Mamang minum hari ini, hari Senin misalnya, hari Kamis diperiksa masih ada, Mang. Wah, bisa diciduk, Mang. Kalau penyalahgunaan. Kalau minum obat ada resepnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, karena kan yang dicarinya analgetiknya, Analgetik. bukan efek sampingnya. Kalau penggunaannya terus-menerus dengan dosis yang tidak sesuai, efek samping kesananya buat yang pengguna apa? Efek sampingnya. Kerusakan di organ yang mana? Kalau tramadol kerusakan organ nggak sih dok, tapi dia kan karena efek ke sistem saraf pusat ya. Jadi kan kayak depresi saluran nafas. Kalau sistem saraf pusat kan jantung terpengaruh. Jadi lebih ke arah sistemik gitu ya dok, bukan organ Jadi tertentu otaknya yang gitu. diserang. Iya. Jadi sistem saraf pusatnya. Nih, Mamang tambahin efeknya mah. Apa? Kena mata. Nah, Mata pencaharian. Ayo, Memang mahal. Jadi itu mahal. Iya, Karena kalian kerja terus, ujungnya dibeliin dengan penyalahgunaan obat kan Buat kena mata apa? tuh, mata pencaharian. Buat apanya, Buat Mang? apa juga? Nggak ada gunanya, Mang. Tidak ada gunanya. Mahal loh biasanya, Tramadol dijualnya mahal. mahal. Tapi kalau sesuai resep murah kok. iya, kalau suara Iya. murah. Hanya kan nggak sudah boleh ada prosedur. berlebihan. Nah ya. itu, yang diuntungkan Jumlahnya siapa, yang dirugikan Iya siapa? biasanya karena tramadol ini nggak boleh obat jangka panjang dok. Biasanya, iya paling Tidak biasanya. boleh berkonsumsi terus-menerus. Iya, nggak biasanya. Kan ini cuma analgetik kan, kalau analgetik itu berarti kalau nyerinya berkepanjangan harus dicari tahu dong penyebabnya apa ya gitu. Analgetik ini kan nyeri ini kan cuma gejala ya dok ya. Iya benar. Jadi menyembuhkan gejala bukan menyembuhkan penyakit. Iya. Jadi Sumber kalau penyakitnya. sumber Cari dulu penyakitnya cari penyakitnya. dulu. Jadi bahaya tuh terus mengkonsumsi tapi hanya sesaat hilang keluhan tapi penyakitnya nggak ketemu. Masalahnya penyalahgunaan tramadol mah ada cara rehat. Iya, ada rehat. Iya, nah itu. Nah, oke minum obat Yo, anak nyeri. nya kabarudak. Yo, kabarudak generasi muda daripada ayeuna maraneh tegering diubaran ngalah jadi gering naon teh kaharti ku Mamang eta Sup akal, Mang. teu asup akal. Ini pertanyaan terakhir. Tambahan aja karena berita tadi pagi saya baca berita baru bahwa masih ada obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal pada anak. Nah, Ini nih. mungkin yang baru ini belum tahu ya penyebabnya Iya. apa. Cuman kita refreshing deh Iya. sama berita yang lama. Itu penyebabnya apa sih, Bu? Jadi kalau yang lama ya, kita balik lagi ke yang lama. Kalau yang terbaru ini salah satu produk menyebabkan gagal ginjal akut karena ditemukan oleh bayi yang minum, setelah minum itu lalu nggak bisa kencing dan lain gitu ya, dan lain sebagainya. Itu masih ditelusuri ya dok ya. Ini penyebabnya apa? Karena sebenarnya harusnya kan sirup yang kemarin tuh sudah terjaga ya. Jadi kalaupun rilis harusnya sudah aman gitu ya, untuk digunakan oleh masyarakat atau untuk anak-anak. Karena kasihan ya anak-anak juga kan nggak bisa minum sirup tuh, kasihan dok, karena masa tablet digerus pahit ya bapak ibu ya. Kita aja pahit, masa anak kecil enggak ya gitu. Iya gitu Yang ya. penting pahit tapi hasilnya manis. Kan panggil dokter sama saya tuh mau diproses. Oh gitu. Oh iya. Piraku. Iya. Manggil ambu nanti. Aduh, itu di Jadi backstage. kalau yang kemarin itu adalah
sebenarnya bukan obatnya dok, tapi zat tambahan. Ya biar kita. Biar iya. Jadi zat tambahannya yaitu pelarutnya yaitu etilen glikol. Sebenarnya kita di Indonesia udah nggak pakai etilen glikol, sudah lama, tapi pakainya propilen glikol. Tapi kan itu satu turunan ya dok, mirip-mirip namanya tiap propilen dan etilen gitu. Nah memang yang berefek sama ginjal itu adalah etilen glikol. Nah yang sebenarnya diperbolehkan propilen glikol memang. Nah kemarin terjadi penyelewengan ya dari pabrik farmasinya, mungkin yang ditambahkan etilen glikol bukan propilen glikol gitu ya. Nah itu yang berefeknya itu etilen glikolnya yang membuat gagal ginjal akutnya seperti Jadi itu. Bukan zat utama ya? Bukan zat utamanya. Tapi pelarut Tambahannya ya. biasanya pakai propilen Glikol. Kemarin sempat pakai Etilen glikol. ada beberapa periode aja ya. Jadi kan makanya kemarin tuh dihentikan dulu tuh dok. Jadi ditelusuri. Jadi masyarakat tuh kalau menurut saya sebagai apoteker karena saya tahu jalurnya, sebenarnya pengamanannya sudah banyak tahapnya dok. Hanya mungkin ya seperti layaknya penyelewengan selalu ada aja ya di setiap tahapnya gitu ya dok ya. Gitu. Dari zaman dulu Iya, masih ada. Mau seketat apapun sistemnya pasti ada yang ngakalin Nah gitu ini ya. si penyalahgunaan eta tah yang Iya. mesti kita carinya. Makanya. Si biang keroknya eta tah. pengedarnya ya. Iya. Yang mesti kita Jadi, cari. Karena dia pengedar tuh dia kadang tidak menggunakan, dia hanya mencari uang. Iya. Mencari Kemarin juga kan pabrik farmasinya gitu dok. Jadi pabrik farmasinya taunya dia propilen glikol. Oh, tuh. Tapi ternyata dari supplier bahan bakunya, kenapa ngasihnya? Dia ngeklaimnya propilen glikol, tapi ternyata pas dianalisa, ternyata etilen glikol gitu ya. Seperti itu. Itu mah. Gitu. Nah, mang tuh kalau ngobrol sama ahlinya mah sudah jelas, hasilnya ada, ilmu kita bertambah, mah. Gitu. Nah, ke depan nih kayaknya sudah dulu ya kalau ngobrol obat. Kalau ngobrol obat Panjang. mau beres 10 menit. Mau beres. Mau beres seminggu. Banyak obat tuh mang, ribuan mang. Ya, Mamang keur mikir. Ma- Atuh tanya, Mamang ada pertanyaan ke Mamang sana. ada pertanyaan Nah sama gitu. Bu Haji. Gimana ini jadi host teh? Datu mesti dikasih pertanyaan. Oke, Mamang. kos kulan nyanyi we politika. Aturannya gitu. Oh nya sok atuh Nah. mang bade narosan mah. Jadi Mamang teh ini trending topik tuh. Sebenarnya mah bukan kemarin, sempet kemarin juga datang kembali angka gagal ginjal akut pada anak berdasarkan yang tadi. Nah, minum obat Nah, dulu. yang pertama kali datang ke yang invasi lah mau sebutnya apa ya? Yang pertama kali trending itu. Apa Nah ini saya Mamang khawatir katanya itu benarkah yang dari India gitu? Apanya? Pabriknya yang penyedia bahan baku. terus bahan bakunya. Betul nggak ada dari salah satu negara? atau Oh enggak belum ada maksud. ketahuan? Jadi Apa dari penyedia negara mana? bahan baku utamanya. Kalau kemarin kan masalahnya kayak mungkin kasusnya banyaknya sirup apa ya? Sirup obat flu ya kayaknya kalau yang di luar tuh ya obat flu kan. Obat flu. Jadi kalau pas ditelusuri bukan dari bahan bakunya nggak ada masalah mau bahan baku dari Cina, bahan baku dari India, terus mana lagi ya Eropa gitu nggak berarti kalau dari Eropa lebih bagus atau dari India lebih bagus nggak? Mereka punya standar tersendiri. Ada namanya kalau di farmasi ada farmakopeia. Farmakopeia tuh ada standarnya bahan baku tuh bagusnya berapa kadarnya gitu. Jadi nggak sembarangan mang, nggak kayak kelihatannya kayak tepung ya, tapi nggak kok. Itu diukur, iya zat aktifnya berapa, kandungannya berapa dan cemarannya pun diukur gitu. Dan pasti oleh bahan baku tersebut walaupun dari mana datangnya itu ada standarnya. seleksi, ada standarnya itu ketat ada ya. pemeriksaannya ketat. Mereka rilis dari pabrik ada pemeriksaannya dilaporkan. Lalu misalnya dipasarkan bahan bakunya datang lagi ke Indonesia diperiksa lagi Diperiksa gitu. lagi, iya. Mau digunakan oleh pabrik farmasinya diperiksa lagi juga. Iya.
Enggak langsung kok, enggak. Iya. Setiap ada tahapnya. Sok Iya, tapi nafsu. tetap penyalahgunaan. Si eta da yang kerokna si penyalahgunaan. Setiap ada tahap pasti ada penyelewengan ya. Ada tomborain obat di Ngerti. tempat lain penyelewengan banyak. Ya. Mak. Jadi mamang ayeuna cekot-cekot ieu mendingan berobat ka dokter. Oke, gitu kan, Berobat ka rumah sakit. Nya da Suntik ku saya. nya cager. Suntik dana. Suntik dana cager ya nya. Oke, Bang. Ngerti. Oke, jelas, sudah jelas, Mak. Mamang ayo Saya mau kembalikan ke habitat Iya. sebagai singer. Singer. Jadi kalau misalkan ada acara ngobrol-ngobrol kayak gini, Akan singernya ada ini lagi. akan ada lagi. Mamang betah atuh kitu mah, unggal poe ka dieu moal cekot-cekot. Episode ibu Hah? juga sibuk, Mang. Si gana ku babeh teu dibayar meureun. Oh, nya, keun. Ya, dan nu ikhlas, nu penting urang berkarya heula, betul. Itu Mang ya. Oke, terima kasih podcast kita sekarang cukup sampai sini. Pesannya sebetulnya gini. Jadi jangan sembarangan membeli obat itu karena penyalahgunaan masih banyak. Jadi kalau mau sakit lihat ke obat yang memang tadi dijelaskan, obat yang tanda merah, tanda hijau sama tanda biru dengan lingkaran hitam. Jadi kalau beli obat jangan, kalau itu bukan tidak ada tandanya jadi merah, hidung, jangan. Berarti itu obat keras, harus dengan resep dokter, harus dosisnya sesuai. Oke, terima kasih sudah menonton ini, kita tunggu podcast selanjutnya.